Jasad wanita terbungkus kardus dan karung ditemukan di Cakung, Jakarta Timur. Polisi menduga sebelum dibunuh, korban mengalami kekerasan karena ditemukan luka di kepala. Mayat dalam karung ini ditemukan pertama kali oleh petugas kebersihan di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Jasad wanita dibungkus dengan kardus dalam kondisi tanpa busana dengan kaki tangan terikat tali. Petugas kemudian mengambil sidik jari korban untuk mengungkap identitasnya. Polisi menduga mayat dalam kardus adalah korban pembunuhan dengan kekerasan karena ditemukan adanya bekas luka di bagian kepala. Diduga korban dari pembunuhan, ada beberapa luka yang kita lihat. Tapi nanti lengkapnya akan kami sampaikan. Lukanya di mana aja, Pak? Sementara ini yang kami lihat ada di bagian kepala. Itu saja. Pak, untuk pemeriksaan saksi ataupun kamera CCTV Pak di kawasan ini berapa banyak, Pak? Nanti akan kita kembangkan terus. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menangkap komplotan pengganjal ATM yang sudah beroperasi selama puluhan kali. Daerah operasi ke-6 tersangka ini meliputi Tangerang dan Jakarta Selatan. Aksi ganjal anjungan tunai mandiri atau ATM dengan tusuk gigi terjadi di Jakarta. 6 tersangka ditangkap tanpa perlawanan. Modus mereka dengan menggunakan tusuk gigi agar kartu ATM menyangkut lalu uang diambil. Mereka telah beroperasi 30 kali di lokasi sepi daerah Tangerang dan Jakarta Selatan dengan uang yang telah diambil mencapai ratusan juta rupiah dalam setahun. Ini kurang lebih pengakuannya lebih dari 30 kali, bahkan kami masih dalami lagi. Kemungkinan akan lebih lagi. Ya, karena memang spesialisnya adalah ganjal ATM. Daerah mainnya adalah daerah sekitar daerah Tangerang Selatan, ya, bahkan sampai ke Jakarta Selatan pun iya. Tergantung di mana mereka bisa melihat yang daerah-daerah atau hasil patroli gampang, ada ATM-ATM yang gampang bisa dilakukan kegiatan mereka, khususnya di tempat-tempat sepi. Para pelaku tertangkap dari analisa rekaman kamera pengawas di ATM. Atas perbuatannya mereka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi memburu penyelenggara tarung bebas ilegal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, 28 pemuda yang diamankan di arena tarung bebas dipulangkan dengan status wajib lapor. Kantor Polres Pelabuhan Makassar ini mendadak dipenuhi puluhan orang tua yang ingin menjemput putra mereka. Sebanyak 28 pemuda yang diduga terlibat tarung bebas dipulangkan setelah diperiksa sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan, para pemuda dan remaja ini berstatus sebagai penonton dan tidak terlibat sebagai petarung maupun panitia. Kini polisi masih memburu penyelenggara tarung bebas yang berhasil kabur saat penggerebekan. Ya, kita akan mencari siapa sebenarnya pelaku di balik kegiatan ini. Dari ke-28 itu sebelumnya sudah diambil keterangan, namun hasil keterangan dari mereka itu ya masih sebatas sebagai saksi karena mereka hanya sebagai penonton saja. Sebelumnya polisi mengamankan 28 orang di arena tarung bebas di jalanan Kota Makassar. Usai ditangkap, ke-28 orang yang ternyata hanya penonton ini diwajibkan menjalani tes urin dengan hasil negatif. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga jadi tersangka karena membawa kabur anak berusia 5 tahun sebagai jaminan utang piutang. Besarnya utang keluarga korban mencapai 15,4 juta rupiah. Bocah yang baru berusia 5 tahun warga Kota Bogor ini akhirnya berhasil diamankan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bogor Kota usai dibawa kabur selama 20 hari oleh seorang ibu rumah tangga bernama Nur Halimah. Bocah ini dijadikan sebagai jaminan utang piutang keluarganya.
Peristiwa bermula dari laporan suami istri ke Mapolresta Bogor atas cucunya yang dibawa kabur terlapor Nur Halimah. Akhirnya bocah tersebut ditemukan di rumah tersangka. Polisi pun akhirnya mengevakuasi bocah dan membawa pelaku ke unit PPA Satreskrim Polresta Bogor Kota guna dimintai keterangan. Setelah memeriksa 5 saksi, polisi menetapkan Nur Halimah sebagai tersangka dengan barang bukti akte kelahiran korban dan kartu keluarga. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari Nur Halimah dan sore ini kami tetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 330 KUH pidana yang pada intinya adalah mengambil alih penguasaan atas anak atau belum cukup umur secara melawan hukum. Tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 200 juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. 8 pelajar yang menganiaya pelajar lainnya hingga tewas saat tawuran di Jalan Raya Nasional Bogor, Sukabumi ditangkap. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam. Satreskrim Polres Sukabumi berhasil menangkap 8 orang pelajar yang terlibat dalam aksi tawuran yang mengakibatkan 1 orang pelajar meninggal dunia karena sabetan senjata tajam. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam yang digunakan saat aksi tawuran. Dari hasil penyelidikan, aksi tawuran yang dilakukan oleh oknum pelajar tersebut sudah direncanakan. Mereka semua janjian melalui aplikasi percakapan. Ke-8 pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh pelaku yang melakukan aksi tawuran tersebut masih di bawah umur, sehingga hukuman untuk para pelaku disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Para tersangka yang memang usianya di bawah 18 tahun akan tetap menggunakan sistem peradilan anak. Sedangkan untuk para tersangka lain yang usianya lebih dari 18 tahun akan tetap menggunakan peradilan umum. Artinya koordinasi dengan Bapas gitu ya? Tetap koordinasi dengan Bapas, meskipun dengan sangkaan utamanya tetap menggunakan, karena korban ini masih anak-anak, tetap sangkaan pasalnya menggunakan perlindungan anak. Sampai mana saudaranya, Kang? Sebelumnya sejumlah pelajar tawuran di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Belum diketahui penyebab tawuran tersebut. Aksi tawuran terjadi di Jalan Raya Nasional Sukabumi Bogor berdekatan dengan stasiun kereta. Akibat kejadian tersebut, 3 orang pelajar menjadi korban. Di antaranya 1 orang meninggal dunia berinisial AM, warga Kompa Parungkuda, dan 2 orang pelajar lainnya mengalami luka senjata tajam dan masih dalam perawatan intensif pihak Rumah Sakit Sekarwangi, Cibadak, Jawa Barat. Pemirsa, anggaran pengadaan seragam anggota DPRD Kota Tangerang, Banten yang nominalnya mencapai 1,2 miliar rupiah dibatalkan. Hal ini mengemuka setelah publik mengkritik bahan label internasional sebagai atau seragam dewan tersebut. Pengadaan seragam 50 anggota DPRD Kota Tangerang yang nominalnya mencapai 1,2 miliar rupiah resmi dibatalkan. Hal tersebut diputuskan setelah DPRD Kota Tangerang menggelar rapat bersama membahas polemik pakaian dinas bernilai fantastis. Terkait situasi yang memang hari ini kurang pas lah untuk mengadakan pengadaan baju dinas baru. Tadi akhirnya kita semuanya berpendapat di dalam rapat tadi, baik perwakilan fraksi, perwakilan masing-masing pimpinan komisi, kita diskusi bersama dan syukur alhamdulillah kita akhirnya sepakat untuk pengadaan pakaian dinas DPRD di tahun anggaran ini, kita batalkan. Cuman menjadi pertanyaan balik kita juga tadi yang di awal kami sampaikan, kok ramai dan diramaikan setelah ada pemenang lelang gitu, kenapa nggak dari awal? Dan bicara pengadaan baju dinas itu bukan hanya DPRD Kota Tangerang, tapi DPRD seluruh Indonesia, silakan dicek juga biar ada keadilan berita. Sebelumnya, dalam laman situs LPSE Kota Tangerang, anggaran belanja seragam bernilai 675 juta rupiah. Anggaran ini naik 2 kali lipat dari pengadaan sebelumnya, yakni 312 juta rupiah.
Itu pun belum ditambah dengan biaya jahit sebesar Rp600 juta. Sehingga total anggaran pengadaan seragam anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 lebih dari Rp1,2 miliar. Anggaran sebesar itu rencananya untuk membuat 4 jenis seragam menggunakan bahan bermerek internasional. Setelah mengemuka, rencana pengadaan seragam akhirnya dibatalkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemerintah melonggarkan PPKM level 4 dengan membuka tempat ibadah dan mal dengan pembatasan. Namun pemerintah meminta masyarakat untuk tetap disiplin terapkan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera bebas dari pandemi COVID-19. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali hingga 16 Agustus 2021. Namun pada perpanjangan ini ada pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat di beberapa sektor. Pemerintah melakukan uji coba pembukaan mal di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya dengan kapasitas maksimal 25%. Pengunjung wajib memiliki sertifikat vaksin, sementara anak usia di bawah 12 tahun dan lansia di atas 70 tahun dilarang masuk ke mal atau pusat perbelanjaan. Sektor industri ekspor di beberapa kota level 4 diperbolehkan bekerja dari kantor atau WFO 100% dengan membagi minimal 2 shift kerja. Pemerintah juga membuka tempat ibadah dengan kapasitas maksimum 25% atau 20 orang. Masyarakat diimbau untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Semua kita lelah. Bukan hanya petugas, masyarakat lelah. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan kelelahan kita ini karena kita tidak disiplin. Sekali lagi tentunya pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa keterlibatan peran serta dan juga kesadaran masyarakat. Masyarakat hari ini diharapkan memiliki kesadaran tinggi untuk berperan penuh dalam terus menjaga protokol kesehatan, utamanya dan melakukan penggunaan masker, agar kita semua keluar dari badai pandemi ini. Saya juga ingin menyampaikan, selama PPKM darurat dan level 4, pemerintah mengklaim bisa menurunkan penyebaran COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali. Meski demikian, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan supaya segera terbebas dari pandemi COVID-19. Sementara itu, Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta meninjau salah satu mal di Jakarta Selatan. Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan mal dalam penerapan protokol kesehatan di masa perpanjangan PPKM level 4. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria mengunjungi Mall Kota Kasablanka, Kuningan, Jakarta untuk melihat penerapan protokol kesehatan PPKM level 4. Dalam kesempatan ini, mereka mencoba sejumlah alat penerapan prokes seperti scan barcode digital serta penunjukan kartu vaksinasi. Kita tidak membuka mal untuk entertainment, untuk pertunjukan atau untuk ini, tetapi hanya untuk berbelanja. Tetapi tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau ini sukses, mudah-mudahan seminggu dari tanggal 10 kemarin ya Mas Budi ya, atau 10 dari tanggal 10, kita akan mereview lagi dan kita akan melihat. Selain itu, Menteri Kesehatan berencana akan membuka sejumlah aktivitas masyarakat Indonesia secara perlahan, melihat penerapan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan seperti mal ini. COVID ini saya nggak yakin akan hilang cepat. Sejarah membuktikan bahwa virus itu stay-nya ada yang tahunan, ada yang puluhan tahun, ada yang ratusan tahun seperti itu. Artinya memang kita harus beradaptasi untuk hidup dengan mereka ke depannya. Nah, caranya gimana? Itu caranya kita harus bikin protokol kesehatan supaya kita tetap bisa hidup, beraktivitas normal, tapi sehat. Nah, gimana caranya? Itu kita mesti bikin. Tapi saya percaya manusia harusnya bisa. Dalam sektor perdagangan di mal, Menteri Perdagangan juga berjanji akan bertanggung jawab dan disiplin, serta tidak akan menjadikan mal sebagai pusat penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rian Rahman, Didit Oktavian, iNews melaporkan. Salah satu aturan yang berubah dalam memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di DKI Jakarta adalah sistem ganjil genap kembali berlaku. Meski 100 titik penyekatan dihentikan, surat tanda registrasi pekerja tetap berlaku.
Aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di DKI Jakarta dalam perpanjangan kali ini kembali disesuaikan. Setelah sebulan menerapkan 100 titik penyekatan menuju ibu kota, kini dihentikan dan diubah menjadi 3 sistem pengendalian mobilitas masyarakat. Yakni sistem ganjil genap, sistem patroli, dan sistem rekayasa lalu lintas. Sistem ganjil genap akan diuji coba pada 12 Agustus mendatang mulai pukul 6 pagi hingga 8 malam di 8 ruas jalan. Jalan Sudirman Tamrin, Jalan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Pintu Besar Selatan, dan Gatot Subroto. Untuk sistem patroli berlangsung di 20 kawasan dengan pengawasan 24 jam. Mulai dari Jalan Sudirman Tamrin, Jalan Sabang, Jalan Bulungan, Jalan Asia Afrika, Kanal Banjir Timur, Kawasan Kota Tua, Kelapa Gading, Kemang, Kemayoran, Sunter, Kawasan Jatinegara, Pintu 1 Taman Mini Indonesia Indah, Kawasan Pantai Indah Kapuk, Tanah Abang, Senen, Kawasan Jalan Raya Bogor, Jalan Maijen Sutoyo, Otista Dewi Sartika, Warung Buncit hingga Mampang Perapatan, dan Ciledug Raya. Terakhir, sistem rekayasa lalu lintas yang sifatnya situasional. Jalan hingga kawasan akan ditutup atau dialihkan jika terjadi kepadatan lalu lintas atau kerumunan massa. Nantinya, TNI Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP akan bertugas menekan mobilitas warga hingga menindak jika terjadi kerumunan. Kalau ada pelanggaran protokol kesehatan, maka kita akan melaksanakan public address atau woro-woro. Termasuk juga kalau ada pelanggaran protokol kesehatan, kita sekaligus melaksanakan operasi justisi di 20 kawasan utama ini. Selain tentu saja ada kawasan-kawasan lainnya yang tetap kita laksanakan pengendalian kalau memang ada pelanggaran protokol kesehatan. Meski 100 titik penyekatan dihentikan, tetapi surat tanda registrasi pekerja atau STRP tetap jadi persyaratan mobilitas di Jakarta. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk menambah ruas jalan ganjil genap jika dinilai efektif untuk menekan mobilitas warga.